Halo Sobat Belajar, kembali lagi dengan saya, Kak Tevi. Kali ini kakak akan ngejelasin materi kelas 10 nih, tentang perbedaan individu, kelompok, dan hubungan sosial. Kenapa sih Kak harus ada dibeda-bedain antara individu, kelompok, sama hubungan sosial? Apa sih gunanya kita belajar kayak gini di sosiologi? Banyak kegunaannya. Terutama kita biar bisa tahu nih, definisi individu itu apa sih? Apa yang disebut dengan individu? Apakah cuma hanya sekedar kayak, oh ya udah Kak, kalau individu tuh ya aku aja gitu, beda sama orang lain gitu. Iya, nggak bisa salah juga sih, tapi kurang tepat juga. Lalu kemudian tentang kelompok, apa sih itu kelompok? Oh kelompok tuh geng-gengan ya Kak? Bisa, itu masuk geng-gengan. Nah ada definisi lain juga, sama pengertian lain juga, dan pada akhir ya kan apa ya istilahnya ya, tabrakan semuanya antara individu, kelompok, antar individu dan antar kelompok itu pada satu jenis hubungan, yaitu hubungan sosial. Karena kita sebagai manusia itu sudah kodratnya menjadi seorang makhluk sosial. Kecuali kalian Sobat Belajar nih mau tinggal di dalam goa misalnya. Nah itu. Oke. I, me, you. Apa sih Kak? Fakta menarik nih. Konsep tentang diri itu berbeda-beda tahu. Loh, maksudnya gimana Kak? Ini karena kita ngomongin individu ya, ngomongin pribadi nih. Kakak kaitin dengan fenomena kamu orang mana sih? Nah, pasti kalian sering deh kalau misalnya entah ketemu orang baru misalnya, atau baru kenalan gitu, atau ketika lagi ngobrol asik-asik segala macam, misalnya ditanya, kamu orang mana sih? Bingung nih jawabnya. Misalnya, let's say, papaku orang Jawa, mamaku orang Sunda. Lalu, aku orang mana dong? Orang Jawa Sunda gitu. Banyak tuh, dari kita-kita semua nih, termasuk kakak nih yang punya kedua orang tua dari etnik yang berbeda, bahkan jauh banget etniknya. Itu tuh bingung mengidentifikasikan diri kita, individu kita tuh sebagai orang mana. Balik lagi, ada yang misalnya, Kak, papiku nih orang Batak, terus mamiku nih orang Sulawesi Kak. Nah itu aku bingung nih untuk mendefinisikan diri aku nih orang mana, karena bingung antara budaya yang istilahnya yang dikasih tahu sama papiku nih kayak gini, sedangkan yang dikasih tahu sama mamiku nih kalau jadi orang Sulawesi itu harus begini segala macam Kak. Jadi aku bingung. Nah, muncul kemudian satu identitas baru, identitas diri baru nih, karena kita semua banyak yang bingung juga untuk menentukan kita tuh orang mana sih. Nah, akhir-akhir ini banyak yang kemudian ketika ditanya kan, kamu orang mana deh? Aku orang Jakarta. Kamu orang mana? Aku orang Tangerang. Nah, itu dia ada terjadi pergeseran identitas diri, self, identitas individu yang sebelumnya berdasarkan etnik. Saya misalnya, aku orang Jawa, aku orang Sumatera. Aku Sumateranya, aku orang Minang, aku orang Batak, aku orang Bukit Tinggi, aku orang Padang Panjang, dan segala macamnya itu. Kemudian diidentifikasikan sebagai, aku orang Padang, aku orang Medan, aku orang Aceh, aku orang Jakarta, aku orang Tangerang, aku orang Bandung gitu misalnya. Nah itu di zaman sekarang ini udah terjadi nih pergeseran nilai. Aku tuh siapa sih sebenarnya gitu loh. Aku tuh orang mana sih? Nah gitu Sobat Belajar, sebenarnya banyak fenomena-fenomena lainnya lagi yang terkait dengan konsep diri ya. Konsep saya tuh siapa sih sebenarnya, yang bisa kalian kaji gitu, yang bisa kalian lihat gitu. Nah makanya jangan malas baca, jangan malas belajar deh, untuk kalian bisa tahu nih banyak informasi-informasi keren yang ada di luar sana. Nah sebelum kita mulai ke materi inti, kita saksikan dulu berikut ini. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, sekarang kita masuk dalam pengertian individu. Apa sih Kak individu itu? Siapa sih? Pengertiannya apa sih individu? Apakah cuma sekedar kayak individu? Ya udah, aku Sobat Belajar. Dia, aku dan dia. Oh, kamu, aku, beda-beda. Nggak gitu juga. Jadi kalau berdasarkan konsep sosiologinya nih, individu itu dianggap sebagai makhluk yang otonom, artinya makhluk ya diri sendiri banget deh gitu loh. Nah,
secara etimologis atau kebahasaan, individu itu berasal dari bahasa Latin awalnya nih, yaitu individuum. Individuum yang artinya terbagi atau satu satuan terkecil. Makhluk yang otonom terbagi ke satuan kecil. Tuh simpelnya kayak gitu. Jadi definisi dari individu itu adalah orang, seseorang, atau perorangan. Artinya individu itu sifatnya tunggal dan satu kesatuan yang nggak terbatas. Nah kemudian, ini yang kita tahu juga nih, setiap individu itu memiliki perbedaan dengan individu lainnya. Jelas bukan, entah misalnya dari segi fisik, dari segi budaya, kepercayaan, agama, pendidikan, dan macam-macam. Intinya adalah dalam ilmu sosial itu untuk membedakan satu individu dengan individu lainnya itu banyak banget. Perbedaan bahasanya kalau dalam sosiologi dikenal dengan istilah perbedaan sosial gitu. Misalnya dari kelas sosial, pendidikan dan segala macamnya yang udah kakak bilang tadi. Nah, kemudian nih dalam kehidupan sehari-hari individu itu nggak bisa dipisahin dengan individu lainnya. Kenapa sih kak kayak gitu? Let's say contoh paling mudah misalnya nih, Misalnya kalian deh mau beli kopi Janji Jiwa misalnya. Aku mau pesen Janji Jiwa deh, pesen gitu, GoFood misalnya. Oke, pesen Janji Jiwa 1, ekstra ini, less sugar misalnya, terus more ice dan segala macam. Oke, udah nyampe. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya kalian nih individu kan, kalian sendiri nih beli nih misalnya kopi Janji Jiwa untuk diri kalian sendiri, sobat belajar. Nah, supaya kopi itu bisa nyampe ke tangan kalian, bisa nyampe dan bisa kalian nikmatin, itu butuh proses yang panjang dan butuh puluhan orang tahu. Loh, maksudnya gimana kak butuh puluhan orang? Kayaknya cuma sama abang Gojeknya doang deh. Terus habis dari enggak deh, sama baristanya doang deh kak. Nah, jadi supaya kopi itu bisa tersaji, harus ada petani kopinya bukan? Dari petani kopinya nanti butuh pengepulnya. Pengepul tuh istilahnya apa ya? Orang yang mengumpulkan biji-biji kopinya gitu. Dia ngebeli dari petani dalam jumlah banyak. Nah, nanti kemudian setelah itu oleh pengepulnya dikirim nih ke kota. Nah, untuk dari tempat biji kopi itu ditanam untuk dikirim ke kota itu butuh seorang supir bukan? Nah, oke nih disewa nih misalnya mobil sayur gitu, bahasa simpelnya. Oke, udah disewa. Setelah itu kopinya disortir misalnya, biji kopinya kira-kira yang bagus yang mana dipakai gitu. Nah, itu butuh orang lagi bukan? Oh, butuh orang untuk menyortirnya. Terus setelah disortir baru kemudian kopi itu bisa tersaji. Dan bahkan ketika kopi itu sudah nyampe di gerai kopinya pun butuh orang yang mengolah kopinya bukan? Si baristanya itu. Barista juga nggak sendiri ya kan, kadang ada 2, ada 3 gitu di satu kedai kopi misalnya. Nah, itu sobat belajar. Jadi seorang individu itu harafiahnya, hakikatnya itu membutuhkan individu lain. Nah, karena butuh istilahnya, butuh hubungan sosial dengan macam-macam tujuannya lah. Tuh tadi kakak ngambil contoh paling gampang tuh kopi. Banyak yang lain, misalnya sobat belajar mau sekolah, datang ke sekolah, ada guru bukan? Terus ada guru, terus ada supaya sekolah itu bisa berjalan misalnya, harus ada tukang jaga sekolahnya misalnya, tukang kebun sekolahnya. Lalu misalnya supaya kelistrikan di sekolah itu bisa berjalan lancar, harus ada orang PLN-nya misalnya untuk memastikan listrik di sekolah itu berjalan gitu loh. Dan segala macam jenisnya. Termasuk juga ketika misalnya nih sobat belajar mau PDKT gitu. Saya lagi suka nih, let's say suka sama seseorang gitu. Ya aku suka sama si A deh. Nah, sobat belajar pasti ini kan nyari tahu gitu. Terus ada teman dekatnya A nih. Sobat belajar deketin, kayak kasih tahu, tolong dong coba dikasih tahu nih dia kayak gimana sih si A itu, di PDKT-in lah, dibantuin PDKT. Nah itu sobat belajar. Jadi motif seorang individu untuk
melakukan hubungan sosial dengan individu lainnya atau dengan kelompok lainnya pasti akan selalu didasari oleh tujuan sosial tertentu. Baik itu positif maupun negatif. Ada juga bukan orang yang berkonspirasi bahasanya gitu loh. Misalnya berkonspirasi untuk ayo mari kita melakukan pencurian besar gitu, mencuri misalnya karya lukisan Mona Lisa gitu. Oke, kontak orang-orang yang bisa, yang jago di misalnya di bidang IT, misalnya terus jago di bidang ini, jago pelarian dan segala macam gitu. Oke, udah terkumpul. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi, dalam menentukan seorang individu melakukan hubungan sosial itu, balik lagi, ada motifnya, ada tujuannya, baik positif maupun negatif. Nah, kemudian dari individu-individu tersebut nih, dari banyak individu-individu yang udah berkumpul misalnya, let's say tinggal di satu tempat gitu misalnya. Mereka saling butuh satu sama lain, mereka saling bahasanya ya, mereka saling, oh saya nih gak bisa hidup sendiri nih, saya harus ngobrol juga, saya harus bersosialisasi juga. Kayaknya nggak seru nih kalau misalnya tiap malam saya di rumah aja gitu misalnya. Oh ternyata di lapangan kompleknya ada olahraga gitu, ada yang main badminton misalnya. Oke, ikut. Nah, individu-individu ini kemudian membentuk satu kesatuan yang disebut sebagai masyarakat. Society, citizen. Society deh, masyarakat. Bahasa kerennya tuh. Society. Nih contohnya yang digambar yang kakak udah tampilin di sini. Ilustrasinya menggambarkan lagi di pasar. Nah, itu contoh paling gampang untuk menggambarkan bagaimana sih masyarakat itu memiliki hubungan sosial. Bagaimana masyarakat itu saling mensupport satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain. Nah, ini contohnya gitu loh. Jadi ada yang misalnya ada yang jualan buah, terus kemudian ada yang jualan daging, ada yang jualan ada yang jualan kebutuhan dapur lainnya, ada yang jualan baju, ada yang jualan pakaian, dan saling membutuhkan satu sama lain. Ada orang yang perlu membeli baju, ada orang-orang yang perlu membeli buah dan segala macamnya gitu. Termasuk ada orang-orang yang perlu menjaga supaya pasar itu aman. Ada orang yang harus memastikan supaya pasar itu bisa beraktivitas gitu loh, bisa berjalan semestinya. Nah, itu orang-orang itu kemudian membentuk satu masyarakat, satu kelompok simpelnya gitu. Nah, faktor kemudian, kenapa sih Kak masyarakat itu bisa terbentuk? Faktornya apa aja sih? Nah, faktor pembentuk masyarakat itu pertama, faktor reproduksi. Artinya adanya keinginan si individu untuk melanjutkan keturunannya. Bahasa simpelnya, nikah. Aku mau nikah nih, aku pengen punya anak nanti gini segala macam. Oke, aku harus nikah. Itu faktor reproduksi. Terus kemudian mencari kekuatan bersama karena adanya kesadaran individu. Nah, si individu ini sadar kalau misalnya, oh saya punya visi dan misi yang sama sesuai dengan orang-orang yang ini. Oke, kalau gitu bisa dong saya menyatukan pendapat saya nih, menyatukan visi dan misi saya dengan orang-orang lain yang mempunyai cita-cita yang sama untuk memperoleh satu tujuan tertentu. Oke, misalnya bisa dibuat bikin parpol, entah misalnya bikin aliansi, bisa bikin organisasi dan segala macamnya gitu. Lalu kemudian adanya perasaan diuntungkan ketika berhubungan dan bergabung dengan individu lain. Jadi seorang individu itu akan bergabung, akan ibaratnya seseorang tuh akan join ke satu komunitas tertentu, satu masyarakat tertentu. Karena orang itu tahu, si individu tahu kalau misalnya saya jadi bagian dari komunitas itu, saya jadi bagian dari saya bagian dari anggota organisasi itu, saya bakal dapat benefit A, B, C, D, E dan seterusnya nih. Nah, oke, ya udah saya jadi anggota itu gitu loh misalnya. Let's say misalnya jadi anggota jadi anggota perpustakaan gitu, Perpusnas, misalnya Perpustakaan Nasional. Jadi member Perpusnas. Oke, karena kamu udah jadi member Perpusnas, kamu dapat benefit berupa misalnya boleh pinjem buku gratis, boleh menggunakan fasilitas yang ada di Perpusnas dan segala macamnya. Nah, itu contoh gampangnya sobat belajar. Nah,
Lalu kemudian adanya kesamaan individu. Antar individu ini memiliki satu kesamaan dengan yang lainnya gitu loh. Entah misalnya kesamaan dari segi sejarah historisnya, terus kesamaan keturunan, kesamaan nasib, kesamaan budaya, kesamaan daerah tempat tinggal. Kayak misalnya banyak individu tinggal di satu satu daerah tertentu kemudian membentuk RT, RW, kemudian lebih banyak individu lagi bergabung terus membentuk kelurahan, kecamatan dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian masyarakat itu terbentuk. Nah, di dalam masyarakat itu sendiri pasti kan ada kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan lah gitu. Misalnya di satu masyarakat A contohnya. Ini masyarakat A gitu misalnya. Nah, di masyarakat A ini mereka tuh di dalamnya ada kelompok-kelompok yang punya kepentingan-kepentingan lain gitu loh. Ada kelompok A aksen, ada kelompok AB misalnya. Ada kelompok C, ada kelompok AC, dan seterusnya. Nah, jadi apa namanya? Kelompok itu bisa dibilang subunitnya atau lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalam lingkaran besar satu masyarakat. Let's say misalnya di satu RT, masyarakat, kita sebut misalnya masyarakat RT 06. Nah, di masyarakat RT 06 itu di dalamnya ada kelompok-kelompok nih, misalnya ada kelompok pemuda, ada kelompok bapak-bapak yang hobi main bulu tangkis, ada kelompok bapak-bapak yang hobi mancing, ada kelompok ibu-ibu arisan, ada kelompok ibu-ibu pengajian, dan segala macamnya. Nah, itu jadi ilustrasinya untuk menggambarkan. Nah, jadi apa namanya? Simpelnya sih adalah kelompok itu adalah karena individu-individu tadi yang udah tergabung di dalam satu masyarakat itu punya satu kesamaan, atau misalnya punya satu kesamaan utama, tapi punya tujuan yang berbeda-beda gitu loh misalnya. Nah, itu kemudian membentuk membentuk kelompok-kelompok di dalam satu masyarakat gitu loh. Tapi bisa nggak Kak, kalau kemudian satu kelompok itu disebut sebagai satu masyarakat? Bisa aja gitu loh. Kayak misalnya satu kelompok tertentu karena mereka memiliki satu visi misi yang sama, tapi sebenarnya sih nggak bisa sih sebenarnya dibilang tuh kalau misalnya satu kelompok tuh sama saklek 100% sama tuh nggak. Kesamaannya tuh mungkin ya bisa dibilang 85% sampai 90%-nya lah sama. Nggak sampai 100% sama gitu loh. Kalau 100% sama bayangin, satu kelompok sama, isinya orang-orang sobat belajar, mukanya, terus wataknya, terus kepribadiannya sama seperti sobat belajar semua. Kayak misalnya nih, satu kelompok isinya klon semua, bayangin deh coba. Wow. Nah, terus kemudian apa namanya? Kenapa sih kelompok itu bisa terbentuk? Karena ada hasrat dari manusia itu sendiri gitu loh. Ada hasrat keinginan dari individu itu sendiri. Seperti yang udah kakak bilang tadi. Setiap individu tuh pasti akan membutuhkan orang lain. Gak mungkin enggak. Pasti akan selalu membutuhkan orang lain. Akan selalu membutuhkan keberadaan orang lain. Nah itu. Dan itu tuh sifatnya tuh lahiriah gitu loh. Nah, terus kemudian syarat dari kelompok sosial. Apa sih Kak syaratnya supaya kelompok sosial itu bisa terbentuk? Pertama, memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Artinya, si individu tersebut sadar nih kalau misalnya, oh ternyata saya adalah bagian dari masyarakat ini, saya adalah bagian dari kelompok ini, saya adalah bagian dari masyarakat ini. Oh ternyata kelompok ini tuh punya tujuan kayak gini. Oh ternyata misalnya, oh kelompok bapak-bapak yang hobi bulu tangkis tuh ternyata punya tujuan tiap malam olahraga bulu tangkis. Oh ternyata kelompok bapak-bapak yang hobi mancing ternyata mancing gitu, tujuannya untuk refreshing pikirannya dengan cara mancing. Oh ternyata kelompok ibu-ibu pengajian, oh mereka ngaji gitu. Selain berlatih ngaji juga buat ibadah juga gitu misalnya. Oh ternyata kelompok ibu-ibu arisan untuk having fun gitu misalnya, untuk arisan, untuk dapetin uang gitu misalnya. Nah macam-macam itu. Jadi
syarat supaya kelompok bisa terbentuk itu karena si individu-individunya tuh sadar kalau mereka tuh bagian dari kelompok yang bersangkutan gitu. Lalu kemudian ada hubungan yang timbal balik di dalam kelompok itu. Jadi saling, entah misalnya saling menguntungkan satu sama lain lah, bahasa simpelnya gitu. Lalu kemudian ada faktor pengikat yang dimiliki oleh anggota kelompok. Misalnya ada kepentingan yang sama, tujuan yang sama, sampai ideologi yang sama gitu, yang ngebuat si individu-individu itu akhirnya, oke, kita harus ngebentuk satu kelompok A nih misalnya. Nah, lalu kemudian memiliki struktur, tujuan, dan pola perilaku keseharian yang sama. Kemudian memiliki sistem dan proses bersama dalam kehidupan sosial yang sama. Jadi intinya kayak udah kakak jelasin tadi, menggunakan contoh misalnya di satu RT 6, ada bapak-bapak hobi main bulu tangkis. Nah, tujuan mereka kan bulu tangkis gitu. Tujuan mereka olahraga. Ideologinya misalnya untuk hidup sehat gitu misalnya. Oh, terus misalnya ada kelompok bapak-bapak hobi mancing. Nah, kalau bapak-bapak yang hobi mancing itu ideologinya, tujuannya tuh supaya pikirannya refreshing, mancing gitu loh. Terus dapat ikan, bisa dibawa pulang gitu. Nah, itu tadi. Pokoknya masing-masing punya setiap kelompok tuh pasti memiliki satu ciri khas yang membuat kelompok itu berbeda dengan kelompok lainnya. Tapi ada juga kemudian ciri-ciri dasar yang menempatkan si kelompok itu ada dalam satu kelompok masyarakat yang sama gitu loh. Nah, lalu dari tadi kita ngomongin soal individu yang saling bergabung satu sama lain menjadi kelompok, dan kelompok-kelompok lain di dalam satu kelompok masyarakat. Nah, nggak bisa lepas juga kita ngomongin tentang hubungan sosial. Apa sih kah hubungan sosial itu? Hubungan sosial itu adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terjadi dalam lingkungan masyarakat gitu loh. Jadi di dalam masyarakat itu hubungan gitu loh. Seseorang baik dari individu ke kelompok, kelompok ke kelompok maupun kelompok ke individu pasti memiliki tujuan tertentu untuk melakukan hubungan sosial gitu loh. Ada tujuan, ada motif tertentu baik positif maupun negatif. Nah, kalau menurut KBBI, hubungan sosial itu berarti hubungan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi ibaratnya apa ya? Ya, hubungan antara satu orang dengan satu orang lainnya gitu loh di tengah-tengah masyarakat, atau hubungan antar kelompok dengan kelompok lainnya di tengah-tengah masyarakat. Atau bisa jadi juga hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, unsur paling mendasar dari hubungan sosial itu adalah interaksi sosial. Interaksi sosial. Ya jelas lah kalau misalnya nggak saling berinteraksi satu sama lain, gimana caranya mau bisa menjalin satu hubungan? Bahasanya gitu. Kayak misalnya warga RT 6 nih. Balik lagi kita menggunakan contoh warga RT 6. Warga RT 6 nih. Bapak-bapaknya tiap malam pada main bulu tangkis, tapi mainnya sendiri aja gitu loh. Nggak ada kayak, Pak ikut gabung main Pak. Oh boleh saya ikut gabung ke sini. Oh Bapak ikut di sini aja segala macam gitu. Oh di lapangan kita aja mainnya. Nggak ada nih sama sekali. Nah itu, kalau nggak ada interaksinya, nggak akan bisa terjadi hubungan sosial itu gitu loh. Nah, ini masuk nih sekarang, interaksi sosial di dalam hubungan sosial tuh kayak gimana sih Kak? Jadi, simpelnya adalah interaksi antar manusia itu terjadi, interaksi antar individu dengan kelompok maupun dengan kelompok itu balik lagi ke secara harafiah tuh karena saling membutuhkan satu sama lain gitu loh. Nah, terus juga di dalam diri manusia itu ada yang namanya hasrat atau keinginan untuk berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Jadi, interaksi dengan orang lain merupakan kebutuhan mendasar dalam diri manusia atau tiap individu yang hidup di dunia ini gitu loh. Nah, interaksi, hak untuk bergaul, bahasa simpelnya gitu, hak untuk memiliki teman, hak untuk berpendapat, hak untuk berkumpul, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk macam-macam lah haknya. Nah, hak-hak itu kemudian udah tertuang di dalam Deklarasi Universal HAM Dunia gitu loh. Jadi, apa sih Kak yang dimaksud dengan Deklarasi HAM Dunia itu? Jadi, pada waktu tahun 1949, pada waktu itu, negara-negara di dunia sepakat kalau misalnya seorang individu, seorang manusia itu dikatakan seutuhnya manusia apabila dia sudah memperoleh
basicnya tuh dijelasin, termasuk di dalamnya adalah hak untuk misalnya memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh kesehatan yang layak, hak untuk berinteraksi antara satu manusia dengan manusia lainnya gitu loh. Karena balik lagi, kalau misalnya seorang individu atau seorang manusia tidak boleh atau dilanggar haknya, direnggut haknya untuk berkumpul dengan manusia lainnya, itu bisa dibilang udah merenggut hak asasi manusia itu gitu loh. Walaupun pada praktiknya juga untuk bisa dibilang pelanggaran hak asasi manusia tuh banyak dasarnya gitu. Jadi simpelnya adalah interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antara individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Jadi mereka saling berinteraksi itu satu sama lain, saling memengaruhi satu sama lain di dalam interaksi sosial itu gitu loh. Nah, kalau menurut Pak Gilin mendefinisikan interaksi sosial itu sebagai hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, dan individu dengan kelompok. Nah, balik lagi udah tuh. Interaksi sosial jadi hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, sobat belajar gitu. Nah, dalam hubungan itu, individu ataupun kelompoknya itu bisa bekerja sama atau saling konflik. Seperti yang udah kakak bilang tadi. Ada tujuan positifnya, tapi ada juga tujuan negatifnya gitu. Nah, ini tadi yang kakak bilang nih, tujuan positif sama negatif dari hubungan sosial gitu. Dalam hubungan sosial juga harus ada kontak sosial dan komunikasi. Ya kalian bayangin aja kalau misalnya nggak ada bentuk komunikasinya satu sama lain gitu, gimana bisa terjadi hubungan sosial gitu. Nah, terus kemudian bentuk interaksi. Balik lagi, bentuk interaksi ada dari individu ke individu, ada individu sama kelompok, maupun kelompok sama individu, atau kelompok dengan kelompok. Jadi ibaratnya ya balik lagi, manusia tuh saling berinteraksi satu sama lain, baik sendirian maupun berame-rame gitu bahasanya. Nah oke, sekarang kita masuk di sesi paling terakhir, yaitu sesi quiz. Seperti biasa nih, cuma 2 pertanyaan aja sesi quiz. Pertama, mengapa manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan interaksi dalam kesehariannya? Kenapa tuh? Lalu yang kedua, syarat apa saja yang dibutuhkan dalam membentuk kelompok sosial dalam masyarakat? Apa aja tadi syarat-syaratnya? Nah, oke sobat belajar, segitu dulu presentasi dari kakak di pertemuan kali ini. Semoga berguna ya untuk kalian. Oke, sampai bertemu di sesi berikutnya. Karena belajar sekarang itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!